postingan Instagram atau TikTok nih, Mbak. Betul, nah jangan sampai lupa tuh velocity-nya, Mas. Mantep banget, Mbak Zia ini memang Gen Z banget. HTTS ya, Mas ya, catat dengan HTS nih, Mas. Bisa aja, Mbak Zia. Dampak nikotin. Nikotin yang harus diakui memunculkan perasaan santai, rileks, tenang, happy, mood bisa jadi bangkit dan seterusnya. Tapi sifatnya hanya sementara waktu. Jadi akibatnya apa? Begitu perasaan happy, rileks dan seterusnya itu anjlok, hilang, kecenderungannya apa? Ya pakai nikotin lagi. Di sana tuh di rokok itu baik konvensional. Di konvensional itu lebih dari 7.000 bahan kimia yang berbahaya. Jadi 7.000 iya, 7.000 bahan kimia. Banyak sekali ya 7.000 gitu kan. Termasuk yang karsinogenik. Karsinogenik itu berarti bisa menyebabkan kanker. Halo sahabat Bepom, jumpa lagi di kanal terpercaya, podcast Kata Bepom, yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Ragil dan rekan saya Zia. Oke. Nah, masih ingat kan sahabat Bepom, kalau seputar obat dan makanan daripada katanya, kata dia, kata mereka, mending pastikan Kata Bepom. Mbak Zia, saya punya pantun nih. Wih, apa tuh? Cikini ke gondang dia. Cakep. Selamat pagi Mbak Zia. Pagi, Mas. Saya juga nggak mau kalah nih, saya juga Oke. punya pantun. Boleh. Ke Irlandia, main salju sambil menggigil. Selamat Cakep. pagi juga, Mas Ragil. Selamat pagi. Kita balas-balasan pantun gini, boleh kali ya kita bikin podcast full pantun ya Mbak ya? Karena belum Wah, ada kayak. Jangan dong, Mas. Nanti durasinya ini kepanjangan, Mas. Oke. Nah podcast kali ini kita mau bahas apa sih Mbak Zia? Kali ini nih podcastnya seru banget nih Mas Ragil. Oke. Karena mungkin akan menjawab juga terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat dan remaja di Indonesia, Mas. Yaitu seputar rokok. Nah Mas Ragil tahu nggak kalau hari ini nih tanggal 31 Mei itu diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Mas. Oke. Atau biasa yang disingkat HTTS. HTTS ya nih Mas ya, catat bukan HTS nih Mas. Tuh bisa aja nih Mbak Zia nih. Oke nih Mbak, nih Mas. Kalau misalnya Mas Ragil sendiri ngerokok nggak nih Mas Ragil? Alhamdulillahnya sampai saat ini enggak Mbak Zia. Serius, Betul. baik itu yang tembakau maupun yang vape Mas. Bener Mbak Zia. Wah keren banget Mas Ragil, apa namanya? Cowok idaman banget nih. Karena Sadar. maksudnya jarang banget nih Mas Ragil, cowok yang nggak merokok gitu. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang tuh ya Mas Ragil, anak muda sekarang menghilangkan stresnya tuh dengan cara merokok, Mas. Masa sih Mbak? Iya. Saya sih kalau misalnya stres nih Mbak ya, pengalihannya kalau nggak makan ya olahraga, udah tuh hilang stresnya Mbak. Oh, pas banget tuh Mas. Karena sesuai dengan Mas Ragil ya, dengan olahraga dan makan. Hari ini kita akan membahas nih podcastnya seputar mengatasi stres tanpa tembakau untuk anak muda nih Mas Ragil. Berarti konten ini bakal daging banget ya Mbak ya? Daging banget Mas. Pasti nanti sahabat Bepom di luar sana bisa dipotong-potong jadiin postingan Instagram atau TikTok nih Mbak. Betul, nah jangan sampai lupa tuh velocity-nya Mas. Mantep banget, Mbak Zia ini memang Gen Z banget nih. HTTS ya Mas ya, catat dengan HTS nih Mas. Bisa aja Mbak Zia. Gen Z banget ya. Sekarang nih Mbak Zia, kita sudah kedatangan nih dua narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Siapa Di sebelah kiri saya sudah hadir Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dari Badan POM. Selamat pagi Ibu Nova Emelda. Selamat Bagaimana pagi, kabarnya Bu. Ibu? Selamat pagi Mas Ragil, Mbak Zia,
Tadi kan dibukanya pantun nih. Betul. Jadi saya juga balasnya pakai pantun ya. Wah, Boleh. cakep tuh. Apa nih, Bu? Di rumah banyak itik. Cakep. Alhamdulillah kabar saya baik. Mantap banget dong Bu Bu Nova nggak mau kalah nih Mas sama kita. Nah Mas Ragil, di samping saya juga nih sudah kehadiran nih seorang psikolog yang vokal banget nih Mas, bersuara untuk menghentikan rokok di segala usia. Kita sambut aja nih Bapak Reza Indragiri. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Saya harus pantun juga ya. Kalau punya Pak, punya nggak Pak? Tapi firasat saya mengatakan pantun saya bakal disensor sih. Kalau gitu nggak usah deh Kalau Pak. gitu nggak usah ya. Oke, baik sahabat Bepom, karena udah penasaran banget Betul. nih terkait dengan topik kita hari ini, kita ke Pak Reza dulu nih Pak. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, kan banyak nih Pak anak muda yang bilang kalau vape atau rokok atau apa, pokoknya segala jenis rokok ya Pak, itu yang tradisional ataupun yang elektrik itu bikin rileks Pak pas lagi stres. Nah, emang beneran kayak gitu ya Pak? Benar tapi. Bener tapi Benar nih. tapi. Nah, kenapa Pak itu Pak? Nah, penjelasannya bisa dari sudut pandang psikologi, bisa dari sudut pandang faali. Kalau faali berarti kita bicara hormon ya. Zat yang paling diketahui oleh publik ada di rokok itu kan terutama sekali adalah nikotin. Oke. Apa sih dampak nikotin? Nikotin memang harus diakui memunculkan perasaan santai, rileks, tenang, happy, mood bisa jadi bangkit dan seterusnya. Tapi sifatnya hanya sementara waktu. Jadi akibatnya apa? Begitu perasaan happy, rileks dan seterusnya itu anjlok, hilang, kecenderungannya apa? Ya pakai nikotin lagi. Supaya apa? Supaya happy lagi. Sayangnya happy-nya cuma sebentar, turun lagi. Mengatasinya bagaimana? Pakai nikotin lagi. Supaya apa? Happy lagi. Nah, siklus kayak gitu yang pada akhirnya membuat kita ini, bukan kita lah, karena saya sendiri bukan perokok gitu ya. Membuat para perokok menganggap bahwa tidak ada cara lain untuk menaikkan suasana batin, memperbaiki mood, memperoleh perasaan rileks, kecuali dengan nikotin, dalam kurung dengan cara merokok. Jadikan candu. Oh, jadi bukannya malah bikin tambah rileks, jadi efeknya malah ketergantungan dan malah ujungnya nanti tambah stres ya Pak? Tadi saya katakan, efek rileksnya, santainya, tenangnya hanya sebentar. Betul sebentar. Oke. Itu dari segi Fali. Kalau dari segi Psikologi. psikologinya gimana Nah, begini. Pak? Sayang beribu sayang, banyak orang yang dihinggapi oleh istilahnya itu adalah hindsight bias. Bias berpikir, hindsight bias. Apa maksudnya ya? Kecenderungan manusia termasuk perokok nih adalah mereka meyakini betul saya akan terhindar dari segala macam konsekuensi buruk. Tenang aja. Katanya merokok bisa bikin rusak paru-paru. Saya tidak akan kena. Katanya merokok bisa bikin penyakit jantung. Saya akan lolos dari kemungkinan itu. Katanya kalau perokok mengalami impotensi. Saya akan kebal dari itu. Nah, terlalu yakin bahwa saya akan terhindar dari resiko, terhindar dari konsekuensi buruk atau apapun itu yang diistilahkan sebagai hindsight bias. Coba sekarang kita kombinasikan. Orang secara hormonal sudah mencandu nikotin untuk membangun moodnya, dan pada saat yang sama dia terlalu yakin betul, overconfidence bahwa dia akan terhindar dari segala macam resiko buruk rokok. Akibatnya apa? Dari bahaya semua itu ya. Kemungkinan dia menjadi ketergantungan atau adiksi akan rokok akan semakin menjadi-jadi. Wah. Jadi impactnya ada dari hormonal sampai ke sisi psikolognya sendiri Pak ya. Dan berujung dari malah sisi faalinya dan dari sisi psikologinya. Nah, ini ngomongin tentang stres nih Mbak. Jadi saya keinget sesuatu nih. Jadi pada zaman saya sekolah nih Mbak Zia. Saya pernah punya teman sebangku yang waktu dia di jam pelajaran kelihatan auranya tuh stres banget, murung gitu. Saya tanya pelajaran, saya tanya ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak ya. Itu selalu jawabnya tuh sekenanya gitu. Nah, pas jam pelajaran atau jam pulang lah ya. Kita lihat kalau kita di luar sekolah kedapetan nih Pak Reza dan Bu Nova di luar ternyata lagi ngerokok untuk niatnya untuk nambah bikin relax Mbak Zia. Nah, ya itu. emang banyak sih Mas yang kayak gitu ya fenomenanya di tempat saya juga seperti itu. Nah kalau misalnya dari segi Bu Nova nih Bu, kalau dari sisi Badan POM nih Bu, apa bahaya dari tembakau atau rokok elektrik ini buat anak muda Bu? Ya, jadi terima kasih Mbak Zia ya. Seperti tadi Pak Reza sudah sampaikan ya, bahwasanya rokok itu memang memberikan adiksi ya Pak, memberi adiksi. Jadi orang jadi
dia tuh ketergantungan. Jadi kalau tadi moodnya cuma naik turun, harus pakai rokok lagi untuk membuat moodnya menjadi baik. Padahal seperti tadi Pak Reza juga sampaikan, di rokok itu baik konvensional maupun yang elektronik, itu kan semua mengandung nikotin. Nah itu di sana tuh di rokok itu baik konvensional, di konvensional itu lebih dari 7.000 bahan kimia yang berbahaya. Jadi 7.000 ya? Iya, 7.000 bahan kimia. Banyak sekali ya 7.000 gitu kan. Termasuk yang karsinogenik. Karsinogenik itu berarti bisa menyebabkan kanker. Bisa macam-macam ya, bisa merusak paru-paru, ke jantung, ke otak. Padahal juga kita di kemasan rokoknya sendiri udah kita kasih gambar yang serem banget ya. Betul, gambar udah yang gede kanker ya, Bu, dan ya. gede, peringatannya juga ada. Sebetulnya untuk memberi peringatan kepada pengguna supaya ini loh sebetulnya ada resiko-resiko kesehatan jika menggunakan tembakau ya, produk-produk tembakau. Apalagi di anak-anak yang usianya muda nih kita. Ini nih sekarang yang mengkhawatirkan justru di perokok pemula di anak-anak yang usianya masih anak sekolah ya, 13-15 tahun itu prevalensi pengguna rokoknya tinggi sekali. Nah itu yang kita coba untuk kurangi ya, menurunkan jumlah perokok terutama perokok pemula. Nah iya Bu, tadi saya menarik nih Bu, kan kalau dari segi kemasan sendiri itu sudah ada ya terpampang. Kalau di rokok tembakau ya Bu ya yang konvensional gitu, itu udah terlihat gitu. Apa namanya gambar yang menyeramkannya dan peringatannya jelas gitu bisa dibaca. Nah cuman ini nih Bu, saya tuh kalau misalnya untuk rokok elektrik nih Bu, karena ketika saya sendiri sebagai ini ya bukan yang merokok, ketika berdekatan dengan orang yang merokok dengan rasa-rasanya itu Bu, yang wanginya rasa permen, rasa buah-buahan, itu sangat menarik. Nah bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Iya memang itu sebetulnya trik dari marketing dari perusahaan rokok untuk menarik terutama anak-anak muda ya yang memang menarik kan kalau rasanya ada rasa buah, warnanya juga warna-warni, warnanya cantik gitu ya Bu ya. Apalagi rokok elektronik ini kan kayaknya kesannya dikesankan aman ya, padahal tadi sudah saya sampaikan kalau itu sebetulnya sama-sama bahaya dan WHO menyatakan tidak ada batas aman untuk nikotin. Jadi berapapun jumlah nikotinnya itu semuanya sama bahayanya gitu. Dan juga apalagi rasa kita sebetulnya Badan POM tuh mengawasi ya, apalagi dengan Undang-Undang 17 yang baru, kemudian ada PP 28. Sekarang kan Badan POM bukan hanya mengawasi rokok konvensional, tapi juga rokok elektronik. Nah ini, seperti tadi ada gambar di rokok konvensional, nanti juga akan ada gambar peringatan di rokok elektronik. Memang saat ini masih masa transisi, jadi mungkin baru ada nanti di 2026. Jadi memang akan diatur ya Bu semua ya, akan diatur, oleh Badan POM. Baik itu untuk rokok yang konvensional ataupun rokok elektrik gitu ya Bu ya. Ya intinya sebenarnya ngatur pemerintah ya. Cuma memang Badan POM kita ditugaskan, diberi kewenangan untuk mengawasi kemasan maupun kadar nikotin dan tar. Ya menarik nih Mbak Zia, karena tadi Bu Nova sudah mention terkait trik industri rokok ya Bu ya, yang menargetkan kebanyakan pada anak muda. Nah kalau dari Pak Reza sendiri tanggapannya Pak, kalau dari sisi psikologi, kenapa sih Pak anak muda tuh gampang banget tergoda? Ini khususnya di anak muda Pak ya. Tadi kalau Pak Reza sudah menjelaskan terkait sisi psikolognya pengguna rokok atau kecanduan nikotin. Nah ini kenapa anak muda zaman sekarang itu sangat mudah tergoda dengan rokok, terutama rokok elektrik dengan tadi banyak variasi rasanya Pak? Gambar-gambar yang Mbak Zia sebut menyeramkan itu, paru-paru hitam, leher berlubang, segala macam. Apakah muncul dalam tempo beberapa jam setelah kita merokok? Enggak sih. Itu dia persoalannya. Bahwa ternyata resiko-resiko yang luar biasa, bahaya bahkan bisa berakibat mematikan itu, tidak muncul seketika di depan mata kita. Muncul pada jangka panjang. Itu yang memberikan ruang bagi siapapun, termasuk anak muda, untuk berspekulasi. Tadi saya katakan, tenang aja, jangka panjang masih jauh. Masih lama ya masih lama. saya. Saya akan terhindar dari resiko itu. Umur saya akan panjang. Saya akan bebas imun, kebal dari segala macam resiko buruk yang akan bisa saya alami kalau saya merokok. Itu satu hal. Jadi jarak munculnya serbaneka penyakit, bahkan kematian itu
tidak muncul seketika ketika seseorang merokok. Akibatnya orang menyepelekan bahaya rokok. Satu. Yang kedua, usia anak muda itu kan memang disebut sebagai usia vivere pericoloso kan. Usia menyerempet bahaya. Jadi ketika mereka menampilkan perilaku bahaya, naik motor ugal-ugalan, apalagi pakai tato, rokok, itu kan nyerempet bahaya. Tapi itu yang membuat mereka eksis. Karena sekali lagi ini adalah usia vivere pericoloso, usia menyerempet bahaya. Jadi ingin saya bilang, memang ada faktor pendorong yang ketemu dengan faktor penarik yang membuat anak muda memang tanda petik menjadi kelompok atau populasi yang ideal bagi untuk kemudian menjadi pecandu rokok. Oke, jadi malah efek jangka panjangnya jarang dilihatkan kepada anak muda itu ya Pak ya. Malah saya khawatir begini, ketika semakin ke anak muda disodorkan, ini loh resiko yang akan kalian tanggung nanti, umur kalian memendek sekian tahun loh, vivere pericoloso, semakin berbahaya, semakin eksis, Ada semakin mereka hadapi rush itu. kayaknya ya. Kalau makin nyerempet itu makin adrenalin rushnya keluar. Ya. Jadi barangkali hari ini kalau kita mengkampanyekan tentang stop rokok atau anti rokok ke anak-anak muda, kalau kita ikuti gaya berpikir mereka, apa yang paling jitu? Dugaan saya kalau kita bicara duit, Oke. bicara rupiah. Berapa rupiah yang akan mereka tanggung kerugiannya kalau mereka merokok? Mungkin di seputar isu itu akan bisa lebih diterima di kepala anak-anak kita. Daripada isu kesehatan dampaknya Yang notabene seperti jauh apa gitu ya. efeknya. Oke. Tapi kita bisa sodorkan kepada mereka. Suatu hari berapa rokok yang dihisap oleh anak-anak muda? Kali sekian bulan. Berapa rupiah? Bandingkan kalau misalnya mereka bisa untuk gunakan hal yang lain. Mungkin sekali lagi mungkin itu akan bisa lebih diterima di otaknya anak-anak muda hari ini. Oke, jadi faktor ekonomi nih Cara Mas berpikirnya mungkin ya dibalik. secara Cara berpikirnya, iya, cara bukan berpikirnya. dari pendekatan kesehatan karena Nah, itu bagi dia. mereka itu masih jauh Iya. gitu ya. Dia nggak punya uang lebih menyeramkan. Tapi jangankan anak muda Bu, kita juga, juga ya. seperti juga itu. sih, Bu. Masalahnya makan. Lah, sekarang ada BPJS kok. Oh betul. Ya, Betul, benar. ada Betul BPJS. ya. Sakit ada BPJS. Benar-benar ini. Ya itu kesesatan berpikir kita gitu. Nah, kalau dari Bu Nova nih Bu, Badan POM tuh punya peran apa ya Bu ya untuk melindungi anak muda atau sahabat BPOM di luar sana dalam tanda kurung dari jebakan ini Bu Nova? Ya, jadi memang Badan POM dikasih amanat yang besar banget nih ya, nah, terutama dengan PP 28 tadi saya sebutkan 28 tahun 2024, kita tuh mengawasi kandungan nikotin tar. Oke. Kemudian juga memastikan tidak adanya bahan tambahan yang berbahaya, yang terlarang. Kemudian memeriksa kemasan, tadi saya bilang ya kemasan tuh harus ada gambar, ada peringatan. Dan juga sebetulnya terkait tadi perisa, di banyak negara nih di 34 negara tuh sudah diterapkan kok dia tuh dilarang, tidak boleh ada perisa. Bahkan Dan sampai itu dilarang ya Bu ya? di negara, ya banyak negara sudah melarang gitu. Dan itu terbukti mengurangi konsumsi rokok. Rokok elektronik. Karena memang Oke. kalau rasa tembakunya sendiri kan gak enak. Betul. Jadi harus ada entah itu mentol, entah itu rasa buah-buahan Iya, rasa untuk buah-buahan. menghilangkan rasa nggak enak itu. Iya, Gitu. Jadi kalau tanpa perasa itu sudah terbukti itu perokoknya itu menurun gitu. Itu mungkin itu juga. Menarik nih Bu, berarti dengan tadi adanya amanat dari PP 28 tahun 2024, ada kemungkinan kalau Indonesia juga akan menerapkan hal yang sama untuk membatasi perasa itu seperti negara-negara lain Iya, kan Bu? saat ini sedang tahap penggodokan ya oleh kementerian dan lembaga terkait karena bukan hanya Badan POM di sini yang terlibat, ada Kementerian Kesehatan, ada Menko PMK, kemudian juga perindustrian, perdagangan, jadi banyak yang terlibat. Nah ini sedang pada tahap pembahasan. Selain kita tadi amanatnya tadi itu ya mengawasi kemasan, juga seperti saat ini nih kita edukasi. Betul. Oh iya, Seperti edukasi. podcast saat ini kita edukasi juga diberi amanat, kita memberikan edukasi, makanya podcast ini penting nih untuk kasih pesan-pesan ke anak muda terutama ya, bagaimana supaya kita tuh menjauhi rokok. Menarik nih Bu, jadi antara kementerian dan lembaga di Iya. Indonesia itu harus bersinergi ya Bu Betul, untuk betul. melindungi generasi muda bangsa Indonesia gitu ya Bu ya. Dan Indonesia sudah menuju ke arah sana ya Bu ya. Betul, ya.
untuk melindungi Mudah-mudahan anak muda. ya, nanti. Sebenarnya saya juga masuk anak muda nih Mbak. Dan Saya juga nih Mas, gak terima. Mbak Zia juga. Nah kalau saya pribadi nih Bu Nova, Pak Reza, saya punya tagline kalau misalkan selama masih ada mie instan, rokok tidak terpikirkan. Wih. Ya udah kalau stres makan mie instan aja nih. Asalnya makan mie instannya jangan di kafe Mas, nanti balik Kenapa lagi kata Pak Reza nih, ekonominya. Ekonomi, Iya, oh iya uangnya lagi. habis karena mahal Bener kan. banget. Bener banget. Oke, nah sahabat Bepom, jadi jangan sampai tergoda nih iklan atau kemasan vape mungkin yang kelihatannya trendy itu. Betul Oke, kan Mas Ragil betul banget ya? Mbak Zia. Heeh. Kita lanjut Mbak Zia. Nah untuk Pak Reza nih sekarang nih, kalau rokok atau vape bukan menjadi solusi anak muda menghilangkan stres nih Pak, kira-kira ada solusi lain nggak Pak untuk anak muda di luar sana, sahabat Bepom di luar sana untuk menghilangkan stres selain dengan mie instan kalau saya Pak? Sumber stresnya apa dulu? Misalnya ya, beberapa hari lalu kan kita pernah diskusi nih di Badan POM. Iya. Waktu itu saya cerita tali temali tentang bullying dengan smoking. Oke. Bahwa perilaku merokok itu bisa merupakan akibat dari bullying. Artinya mereka-mereka yang menjadi korban bullying mencoba mengatasi kesedihan mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka dengan cara merokok. Atau sebaliknya, merokok itu justru mereka jadikan cara untuk tanda petik mencegah bullying. Kenapa? Karena merokok memperlihatkan sosok sebagai sosok maskulin, sosok hebat, sosok kuat, dan seterusnya. Oh iya. Maka mereka yakin bahwa orang-orang tidak akan membuli saya. Nah itu lagi-lagi itu salah kaprah yang harus kita koreksi. Nah kembali ke pokok persoalan, lantas kalau mengatasi stres, kalau bukan dengan rokok bagaimana? Nah ya. Kembali lagi, sumber stresnya apa? Kalau misalnya stresnya itu diakibatkan oleh bullying, perundungan, maka sudah yang harus kita intervensi, yang harus kita atasi adalah pengalaman bullyingnya. Kalau pengalaman bullyingnya bisa diatasi, kecemasan-kecemasan atau reaksi-reaksi negatif akibat bullying bisa ditangani, maka mudah-mudahan perilaku merokoknya juga akan bisa ditekan. Oke. Jadi memang pendekatannya dilihat dulu ya Pak ya, faktor penyebab dia mengalami stres itu seperti apa gitu ya Pak ya. Betul, sumber stresnya apa? Sumber stresnya seperti apa. Nah Pak, kalau misalnya ada anak-anak generasi muda yang udah terlanjur nih Pak. Seperti misalnya dia udah terlanjur nge-vape atau ngerokok. Itu ada caranya nggak Pak untuk mereka itu tuh berhenti? Karena kan sepengetahuan saya ya Pak, misalnya ini ada teman-teman saya juga misalnya adik-adik. Kalau udah merokok itu tuh susah untuk berhenti. Betul kan Pak? Karena jadinya ketagihan tadi seperti yang Bapak bilang. Nah ada nggak Bapak gimana sih kalau misalnya udah kecanduan itu untuk berhentinya seperti apa? Gitu. Idealnya coba tangani masalah adiksi ini dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri ya. Daya lenting sendiri, resiliensi. Tapi kalau dianggap tidak mampu ya realistis, cari bantuan. Cari pertolongan. Entah itu ke dokter, entah itu ke ahli psikologi, atau pihak manapun yang dianggap akan bisa membantu. Titik awalnya adalah sebuah keinginan untuk berhenti, itu dulu. Jadi ada niat dulu ya Pak ya. Keinginan dari dalam untuk diri. berhenti itu dulu. Selanjutnya tentang bagaimana menghentikannya, tanda petik akan relatif mudah kalau sekali lagi keinginan untuk berhentinya itu ada. Tadi saya katakan, ingin berhenti, lalu bagaimana cara berhentinya? Andalkan diri sendiri, kalau tidak bisa minta tolong orang. Andalkan diri sendiri seperti apa? Pertama misalnya, jangan biarkan sendirian, dalam kondisi sendirian. Kondisi sendirian itu yang kemudian menggoda jari, menggoda bibir, asem nih. Gak ada teman, lalu mencari tanda petik, mencari teman dengan cara menggunakan rokok. Jadi jangan sendirian. Yang kedua, coba alihkan perhatian deh. Begitu mulai muncul godaan untuk merokok, coba cari kegiatan yang produktif. Aktivitas yang produktif. Apa saja, bisa olahraga, bisa seni. Game online juga bisa, asalkan game online yang konstruktif. Contohnya? Game Rico. Game Rico. Keren ya? Gajinya bagus ya. Mantap Pak. Cakep, Ada di Play Store maksudnya, Pak. Ada di Play Store. Itu contoh pengalihan perhatian. Nah, tapi mari kita sepakati sama-sama, teman-teman, keinginan untuk berhenti merokok. Itu dulu yang dimunculkan terlebih dahulu.
Jadi dimulai dengan diri sendiri dulu Mbak Zia. Kalau baru nanti tidak bisa, kita mencari pertolongan profesional ya Pak ya. Nah mungkin ini Pak, kalau misalnya ya, saya sebagai remaja yang udah kadung merokok gitu ya Pak. Aduh saya punya keinginan nih gitu kan. Tapi aku malu nih untuk ke dokter atau menghubungi misalnya tenaga profesional seperti yang Bapak bilang. Ada Jadi, hotline. Ada hotline. Oh gitu ya Pak ya? Semestinya ada hotline yang bisa dihubungi 24 jam sehari. Bagi siapapun yang ingin betul-betul berhenti merokok dan butuh bantuan tentang tips dan trik berhenti merokok. Oke, ini ada fenomena unik nih Pak. Ayo terutama nih orang tua nih. Orang tua harus konsekuen deh. Gitu. Orang tua juga terlibat penting Pak ya harus bagi... konsekuen. Bagaimana mungkin orang tua bisa melarang anak-anaknya agar jangan merokok? Lah kalau orang tua sendiri juga merokok. Iya benar. Betul. Iya. Dan lingkaran sekitarnya ya Pak sebenarnya sangat Itu dia. mendukung. Misalnya kalau saya ayahnya, pamannya, kakeknya gitu kan merokok gitu kan pasti dia juga ikutan gitu. Selain dari keluarga Mbak Zia, fenomena uniknya teman saya nih Pak Reza, ada istilahnya perokok sosial. Jadi mereka, teman-teman saya ini merokok hanya kalau misalnya menongkrong sama teman-temannya nih. Padahal kesehariannya dia juga tidak adiktif, tidak berketergantungan gitu dengan rokok. Nah itu gimana Pak cara, apakah memang itu menjadi sarana kita untuk agar berkomunikasi dengan lancar atau mungkin ada sarana lain Pak? Tadi saya katakan bahwa barangkali kalau kita sepakat bahwa pertemanan merupakan sumber godaan untuk menjadi perokok, maka yakinkan bahwa kita cukup punya kemampuan untuk membangun pertemanan tanpa kemudian merasa inferior akibat tidak merokok. Nah, jadi lagi-lagi kembali ke diri sendiri dulu nih, ke diri sendiri dulu. Yang harus kita akui sayangnya godaannya sangat besar kan ya. Betul Pak. Apalagi iklan. Ada tidak iklan rokok yang memajang rokok? Tidak ada. Enggak sih Ada. sebenarnya. Iya Karena kan? digambarkan dengan cowok maco gitu kan ya, dengan yang menarik Maskulinitasnya gitu, ya. betul. Rokok justru diiklankan identik dengan modis, Betul Pak. stylish, Iya. sporty, apalagi? Ganteng gitu Ganteng, kan kalau ya. laki-laki gitu kan. Itu salah kaprah kan? Rokok bau titik gitu. Jadi trik marketingnya emang canggih Ada ya Pak istilahnya ya. Mbak Zia, stealth marketing ala siluman. Wih, apa? Pemasaran ala siluman, ya gitu. Gitu. Ini iklan rokok yang tidak memajang sama sekali objeknya. Ya, terselubung ya. Jadi tidak ada. Kalau iklan kacamata pasti ada kacamata. Iya. Iklan tisu pasti ada tisunya. Tisunya. Ada Iklan- bendanya ya Iklan Pak ya. lampu pasti ada lampunya. Iklan rokok ada tidak rokoknya? Nggak ada Tidak sih. ada. Stealth Bener ya? marketing. Siluman. Marketingnya Emang industri ya Pak, jago industri sih perokok ya. untuk itu. Kita juga harus lebih jago tuh Mas. Dari meyakinkan diri untuk tidak merokok. Jadi katakan Dimulai. tidak pada merokok. Dimulai dari diri sendiri ya Mbak Zia. Betul. Gitu sahabat Bepom. Nah, kembali ke Bu Nova nih. Tadi Pak Reza mungkin sudah sedikit mention terkait caranya biar anak muda ini tidak dapat menjauhi rokok. Mungkin dengan kehidupan sosialnya, dengan games Riko tadi. Nah, kalau dari peran Badan POM nih Bu, apa pesan buat anak muda di luar sana, sahabat Bepom, untuk memilih gaya hidup sehat tanpa rokok Bu? Ya jadi memang kita kayaknya punya tagline harusnya ya. Rokok bukan gaya, sehat itu juara. Gimana cara pilih sehat tadi kan Pak? Gimana Mas Bu tagline-nya? Rokok bukan gaya, sehat itu juara. Rokok gitu. bukan gaya, sehat itu juara. Jadi harus iya jadi dibumikan iya ya, Bu. dibumikan itu. Jadi anak muda tuh pilih hidup sehat. Tadi kan Pak Reza sudah sampaikan ya, olahraga, pilih kegiatan yang positif, makanan yang bergizi, kegiatan-kegiatan yang sekolah, terus menghindari juga lingkungan yang toksik kita bilangnya. Jadi walaupun kita berusaha tidak merokok sendiri, tapi kalau teman senongkrong kita masih ngerokok ya kita kan masih kena asapnya ya. Jadi mungkin harus juga anak-anak muda ini menjadi agent of change, menjadi solusi gitu, menjadi bagian dari solusi. Jadi agent of change ke lingkungannya, di sekolah, di rumah. Mungkin bapaknya yang ngerokok juga mulai diingetin ya pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai berhenti tuh lebih baik keinginan sendiri daripada dipaksa berhenti. Iya. Karena udah sakit, dokter udah vonis, baru berhenti gitu. Jadi mungkin harus lebih Saya di Mahkamah Agung, Bu Nova. Betul, Pak. Saya di Mahkamah Agung membantu menyusun panduan penentuan kuasa asuh bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai. Salah satu item yang harus diperhatikan oleh hakim adalah apakah ayah atau ibu merokok atau tidak. Iya, karena itu lingkungan anak betul. ya. Itu menjadi satu Itu saya masukkan. Menjadi satu Saya masukkan.
menjadi salah satu pertimbangan pertimbangan hakim. mereka ya. Sudah barang tentu, hakim harus memberikan nilai plus kepada orang tua yang tidak merokok. Masuk akal kan? Iya, betul, masuk akal. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tapi ketika orang tua merokok kan ini kan berdampak terhadap keuangan keluarga kan? Iya, kembali lagi ke dampak ekonomi. Jangan sampai kemudian kebutuhan anak menjadi terkorbankan akibat orang tua mengalokasikan keuangannya untuk rokok. Ya nanti pilih beli rokok daripada beli makan ya. Iya. Lebih baik beli mie instan ya Mbak Zia. Kembali lagi ke mie Balik instan. lagi ya. Nah, Bu Nova kan sudah tadi menyinggung ya, Badan POM sudah melakukan edukasi ke masyarakat. Ya. Mungkin ke remaja-remaja Iya, ya Bu ke ya, remaja. yang masih di bangku sekolah. Nah, Bu Nova mungkin bisa melihat Bu ya, tren dari remaja saat ini, tantangan terbesarnya nih Bu. Dari anak muda yang mungkin Bu Nova pernah amati, tantangan terbesar apa untuk menghindari produk tembakau ini Bu? Iya, jadi memang prevalensi perokok di pemuda itu masih tinggi sekali di Indonesia ya. Indonesia tuh benar-benar kayaknya pasar ya. Karena memang kita bonus demografi dan lain sebagainya itu anak muda jumlahnya banyak. Banyak ya Bu. Iya, jadi itu memang tantangan terbesarnya itu juga. Dan kemudian Bonus demografi. apalagi vape ya, vape tuh kesannya anak muda banget lah dibanding rokok. Gaul gitu, Bu, ya. Iya, kalau itu kan kali orang tua Orang ya, yang tua rokok ya. konvensional. Nah sekarang udah gitu juga tagline-nya kan stop smoking. Nggak ada stop vaping ya sebetulnya. Oh, iya. Mungkin harus diinikan juga kalau itu vaping juga harus stop gitu. Bukan Betul. hanya smoking ya, stop smoking. Tapi aja stop vaping. Menarik nih Bu. Jadi karena ini ya kalau saya membaca di komen-komen apa di ya komen-komen netizen itu anak muda tuh bilang kalau saya berhenti merokok itu dengan vape. Vape. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu Pak terkait dengan itu Pak? Sepemahaman saya, awalnya vape itu diadakan, jangan salah ya, apalagi jangan salah potong nih. Vape itu diadakan memang untuk membantu orang merokok. Tapi sifatnya hanya untuk proses transisi. Proses transisi Sampai ya? kemudian betul-betul tidak merokok, termasuk tidak menggunakan vape. Orang kita salah kaprah. Rokok konvensional stop, beralih sepenuhnya ke Vape. rokok elektronik. Nah, itu salah kaprahnya tuh. Gitu. Atau malah dua-duanya. Dua-duanya Konvensional ya? juga, Nah, vape itu juga. Itu Double malah ya, bahaya. Bu, ya? Iya. Jadi bahayanya double. Udah konvensional. Trik marketing vape ini juga pernah saya dengar terkait permen nikotin ya Pak ya. Itu juga berlaku sama Pak. Untuk mengurangi merokok kita menggunakan nikotin patch atau permen nikotin. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi sesungguhnya ini kan kalau dalam bahasa psikologi istilahnya desensitisasi sistematis. Bagaimana mengurangi kepekaan seseorang secara bertahap. Iya. Sampai betul-betul total tidak lagi menggunakan produk tembakau. Betul. Gitu ya. Tapi kembali, salah kaprahnya sebagian masyarakat kita adalah bukan ke situ tujuannya. Bukan ke situ tujuannya. Bukan berhenti total. Tetapi bertransisi dari produk tembakau A yang merupakan rokok konvensional, bertransisi menjadi pengguna bahkan pecandu rokok elektronik. Salah kaprahnya di situ. Jadi ada, Dan kita terlambat mencegah itu. Betul. Kita terlambat mencegah itu. Nah untuk itu perlu diluruskan ya Pak ya Ya. terkait dengan hal tersebut biar tidak salah kaprahnya Betul. semakin panjang Nah, lagi bener nih Mas banget. ya. Nah tadi kalau dari Bu Nova ya Bu ya terkait dengan tantangan sudah dijawab. Kalau dari sisi psikolog lagi nih Pak, apa tantangan dan harapan untuk sahabat BPOM nih Pak? Bagaimana penjelasannya? Mungkin Bapak lebih tepat ya menjelaskan. Lebih tepat atau lebih berani sebenarnya? Dua-duanya Pak. Nah, tantangan besar itu artinya pada level nasional harus diakui kita masih belum cukup punya sikap yang tegas tentang bagaimana mengatasi masalah rokok ini. Alih-alih, ini boleh dipotong, boleh tidak nih. Pemerintah justru lebih hirau pada bagaimana mensejahterakan petani tembakau. Bagaimana coba kemudian mempertemukan dua hal itu. Nah, rumit kan? Apapun itu, saya memilih karena saya bukan perokok. Keluarga saya bukan perokok. Dan saya lebih hirau pada kesehatan anak-anak saya. Dengan segala hormat, saya lebih memprioritaskan, saya gunakan kosakata lebih memprioritaskan pelarangan rokok. Untuk itu mungkin tadi ya Bu Nova, tadi saya concern mungkin tantangan terbesarnya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah gitu ya Pak terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu sudah terjawab mungkin ya Bu dengan PP tadi nomor 28 tahun 2024 yang harus bersinergi gitu ya antara kementerian dan lembaga untuk mengatasi hal ini itu mungkin salah satunya ya Bu Jadi ya. memang kalau tadi Pak Reza bilang
kita terlambat ya Pak Iya. mencegah Iya. pelarangan, terutama apalagi yang baru kan rokok elektronik ya. Iya. Kita emang terlambat ya untuk mencegah. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan, karena vape di mana-mana nih, rokok elektronik udah di mana-mana. Yang bisa dilakukan adalah pembatasan. Nah tadi kan pembatasan, entah itu dengan kemasan, dengan volume juga dibatasi, kemudian juga usia pembeli juga dibatasi. Jadi kan sebetulnya yang bisa membeli kan umur 21 plus. Betul. Betul. Nah itu yang harus diperhatikan juga biasanya yang jual dan yang beli. Kalau Kadang itu tuh, di sini bebas ya, Bu, ya. Itu jadi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini jadi pembatasan yang dilakukan karena pelarangan sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi dilarang. Jadi yang bisa adalah pembatasan untuk menurunkan jumlah prevalensi perokok. Berarti masih ada harapan ya Mbak Masih Zia ya ada untuk harapan, menurunkan. selalu ada harapan sih Mas. Betul banget. Jadi kalau dari Badan POM nih Bu, terakhir dari Bu Nova nih, apa harapan Badan POM Bu untuk anak muda di luar sana? Ya, tadi sudah ya, tagnya udah ya. Udah, bisa diulang mungkin Bu. Jadi rokok bukan gaya, sehat itu juara tadi kan. Ya, Oke. tagnya itu. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus jadi agent of change, harus jadi solusi untuk berani ya mengatakan tidak pada rokok. Jadi itu bukan cuma rokok tapi juga, maksudnya rokok tuh dalam konteks besar ya, bukan konvensional saja tapi juga yang rokok elektronik. Jadi itu harus berani mengatakan tidak. Jadi jangan coba-coba, karena sekali coba, tadi kan Pak Reza udah jelaskan ya, itu ada efek adiksi. Jadi akan mau lagi gitu betul. ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan untuk para generasi muda. Menarik nih, saya tertarik gitu ya dengan kalimat Bu Nova bahwa anak muda itu harus jadi agen perubahan gitu ya. Agen perubahan yang mana saya punya ini Mas, sebenarnya kalau kita jangan terwarnai dengan lingkungan, tapi kita yang mewarnai lingkungan Waduh, gitu bijak Mas. banget ini Mbak Zia. Iya makanya, nah itu mungkin yang kita himbau untuk sahabat BPOM di rumah. Nah tadi kan Bu Nova sudah memberikan gitu ya harapannya untuk sahabat BPOM di rumah. Nah kalau dari segi Bapak nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak sebagai seorang pegiat anti rokok gitu ya kepada Badan POM nih Pak? Mungkin pesannya bukan untuk Badan POM. Karena kalau menurut saya Badan POM sudah melakukan cukup banyak hal. Yang ingin saya katakan begini. Kita pasti sepakat ya, rokok itu berbahaya. Dan saya yakin kita juga punya keinsafan bahwa anak-anak muda harus jaga jarak sejauh-jauhnya dari rokok. Tapi coba jawab jujur. Kapan Bapak Ibu guru di sekolah memberikan ujangan tentang bahaya rokok? Kapan terakhir kali? Waktu sekolah gimana Mas? kapan? Saya lagi merecall nih. Itu juga. Kayaknya Mimbar Jumat misalnya, atau mimbar-mimbar agama. Kapan terakhir kali menjadikan acara peribadatannya itu sebagai forum untuk mengingatkan umat tentang bahaya rokok? Kapan coba? Saya yakin tidak bisa dijawab. Sudah jarang ya sepertinya Mbak Zia. Nah, mungkin itu yang hasil. perlu digalakkan gitu ya Pak ya. sangat. Cobalah minimal anak-anak masih sekolah upacara hari Senin ada ya? Ada. Masih Pak. Hari Senin coba. Doanya tuh jangan doa yang klise. Doanya sekali seminggu doakan murid-murid kita agar mereka tidak menjadi perokok. Dan agar murid-murid yang sudah kadung menjadi perokok, insaf tidak lagi merokok. Coba doa-doa yang membuat kita sadar, iya ya ini persoalan real yang kita hadapi ini. Betul. Kayak gitu harus dirumuskan dengan baik. Rutin, masa sih Tuhan tidak menjawab doa kita? Gitu. Jadi implementasi langsung ya Pak. Jadi perjuangan melawan rokok tidak hanya sifatnya ini horizontal. Vertikal juga harus. Vertikal lah Pak. Betul. Kembali menggalakkan kampanye anti rokok nih Mbak Zia nih. Betul, di seluruh elemen masyarakat Betul. sebenarnya Mas. Enggak hanya di sekolah, di keluarga, di sekolah, Betul. Rumah ibadah. di rumah ibadah, di seluruh gitu ya. Kita ajak nih semua elemen masyarakat untuk menggalakkan anti rokok gitu Mas Betul banget, Ragil. Oke, berarti terima kasih banyak nih Bu Nova dan Pak Reza atas kasih sharingnya juga. tentang bahaya tembakau dan cara sehat untuk dapat mengatasi stres tanpa tembakau. Ini penting banget ya buat sahabat BPOM di luar sana nih Mbak Zia, terutama untuk anak muda. Betul Mas Ragil. Nah untuk sahabat BPOM di rumah jangan lupa tadi kalau rokok itu bukan solusi. Sahabat BPOM bisa melakukan aktivitas kegiatan positif lainnya seperti olahraga, tiktokan ya Mas Ragil Betul ya. banget. Ataupun kegiatan positif lainnya yang bisa meningkatkan produktivitas sahabat BPOM semua. Nah kalau sahabat BPOM juga
menemukan kesalahan atau pelanggaran terkait dengan soal rokok atau vape di luar sana, sahabat BPOM dapat melaporkan ke website Badan POM melalui pom.go.id atau melalui call center kami di Halo BPOM 1500533. Betul banget Mbak Zia. Info terpercaya soal pengawasan obat dan makanan bukan kata orang, kata dia, kata doi, pastikan kata BPOM. Jangan lupa juga untuk subscribe channel BPOM di @bpom.official dan bagikan dan share episode ini ke seluruh sosial media kamu karena seputar obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Sampai jumpa.